Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Ketika Pang Hao melihat bahwa Lindong benar-benar menganggukkan kepalanya, pandangan kaget jelas terlintas di matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lindong benar-benar akan setuju dengan cara yang begitu mudah. Hahaha, saudara Lindong benar-benar seseorang yang mengerti gambaran besarnya, ucap Pang Hao. Namun, ekspresi terkejut ini dengan cepat menghilang, ketika senyum muncul kembali di wajah Pang Hao. Namun, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu tampaknya dipenuhi dengan kedinginan dan kedengkian. Namun Lindong hanya menutup matanya menghadapi situasi ini. Dia hanya tersenyum pada Pang Hao dan menjawab, "Kalau begitu, aku harus mengundang saudara Pang Hao untuk mengaktifkan arai," ucap Lindong. Pang Hao samar-samar tersenyum. Dengan lambaian tangannya, cahaya yang gemilang meletus dari piringan yang menyala di tangannya. Pada saat berikutnya, sinar cahaya itu mulai menjalin di udara. Samar-samar orang bisa melihat susunan yang sangat besar sedang terbentuk. Namun hanya siluet yang muncul, dan sisanya belum selesai. Semua orang, tolong tuangkan kekuatan Yuan kalian ke dalam arai. Memutar kepalanya, Pang Hao memandang ke arah banyak ahli dan berbicara sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-katanya, para ahli ini sedikit menganggukkan kepala. Tanpa batas, Yuan Power melolong dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat langsung ke dalam arai. Setelah masuknya Yuan Power, cahaya menyilaukan langsung meletus dari arai. Saat Yuan Power yang tak terbatas melonjak dan mengembang di dalamnya, susunan awalnya yang agak ilusi, kini mulai dengan cepat berubah secara nyata, ketika fluktuasi energi yang mencengangkan mulai memancar perlahan-lahan darinya. Arai ini memang agak fantastis, gumam Lindong. Saat Lindong melihat adegan di depannya, matanya sedikit menyipit. Formasi 9 penjaga roh tenang yang mampu menjadi arai perlindungan sekte besar, dari gerbang 9 Serene memang agak menakjubkan. Ketika arai secara bertahap terbentuk, 3 mayat perak di depan Thunder Hall tampaknya telah merasakan bahaya yang masuk, dan fluktuasi mulai muncul di dalam mata hitam ki mereka yang penuh. "Tolong kalian harus segera berpisah." Setelah melihat ini, Pang Hao berbicara dengan senyum tipis. Ketika suaranya terdengar, pria tua berambut abu-abu dari Nine Serene Gate serta pria paruh baya dari Mysterious Sky Hall naik ke langit. Yuan Power yang tangguh meletus dan melonjak di sekitar mereka, sementara Dead Ki yang samar-samar mulai memancar keluar, itu sudah jelas, keduanya adalah ahli sejati pada tahap kematian mendalam. Ketika para ahli di sekitarnya menatap dua ahli tahap kematian mendalam dari Nine Serene Gate dan Mysterious Sky Hall, alis beberapa orang terangkat. Faksi kuat itu benar-benar memiliki dasar yang kuat. Para ahli tahap kematian besar seperti itu tidak begitu mudah dipanggil. "Saudara Lindong, kamu juga harus ikut bersama mereka," Pang Hao berkata sambil menatap Lindong. Lindong melirik dengan apatis pada sosok Pang Hao, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tubuhnya bergerak dan naik ke udara. Pria tua berambut abu-abu dan pria paruh baya juga menatapnya, tetapi mereka tidak berkomentar juga. Pada saat berikutnya, sosok mereka melesat maju, masing-masing menerjang ke arah mayat perak. Bang! Karena dua ahli tahap kematian mendalam bentrok dengan dua mayat perak, fluktuasi Yuan Power sangat mencengangkan langsung berdesir di langit. 4 sosok saling silang dengan kecepatan kilat. Tingkat kekejaman dalam serangan mereka menyebabkan seseorang gemetar ketakutan. Namun, dari pertukaran ini, siapapun dapat mengatakan bahwa pria tua berambut abu-abu serta pria paruh baya, sebagian besar tidak beruntung. Mereka hanya para ahli tahap kematian mendalam awal. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka secara alami tidak cocok untuk mayat perak tahap kematian mendalam. Namun, misi mereka saat ini bukan untuk mengalahkan mayat-mayat perak, dan mereka hanya perlu untuk sementara menunda mayat-mayat perak. Ketika semua orang melihat pertunjukan di langit, beberapa tatapan simpatik dilemparkan ke arah Lindong, yang tubuhnya telah menembak ke arah mayat perak yang ketiga. Pria tua berambut abu-abu dan juga pria paruh baya adalah praktisi pada tahap kematian mendalam awal, namun mereka berada di ujung kekalahan dalam pertempuran mereka melawan mayat-mayat perak. Kekuatan Lindong hanya pada tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut. Perbedaan antara dia dan mayat perak benar-benar luar biasa jauhnya. Lindong mengabaikan tatapan ini, sosoknya melesat ke depan, dia muncul di depan mayat perak ketiga.
Memperhatikan tanda-tanda iblis yang menutupi seluruh tubuh mayat itu, tatapan suram muncul di matanya. Musuh ini benar-benar tidak mudah dihadapi, pikir Lindong. Mengaum. Ketika melihat seseorang datang ke depan untuk menghalanginya, mayat perak itu tanpa basa-basi lagi dan raungannya terdengar dari mulutnya. Pada saat berikutnya, ki hitam yang menghancurkan langit meletus, lalu berubah menjadi selusin rantai hitam yang seperti ular beludak, mereka melesat dan langsung mengelilingi Lindong. Setelah melihat serangan dari mayat perak itu, mata Lindong mengeras. Sayap naga hijau di punggungnya membentang. Di permukaannya, orang samar-samar bisa membedakan 10 tato naga cahaya hijau yang diam-diam bergerak. Dengan hentakan sayapnya yang dikepakkan, tubuhnya langsung bergetar. Suara mendesing. Rantai hitam melesat ke arahnya dengan kecepatan kilat, sebelum menyerang tubuh Lindong dengan keras. Kegemparan. Setelah melihat bahwa Lindong telah dipukul, keributan langsung muncul dari kerumunan. Apakah bocah ini tidak dapat menahan serangan tunggal dari mayat itu, ucap seseorang. Namun, suara itu tidak bertahan lama. Mereka dengan cepat menyadari, bahwa sosok Lindong yang telah dihantam oleh rantai hitam dengan telak, mulai perlahan-lahan menghilang. Wow, itu ternyata hanya bayangannya Lindong, ucap seseorang terkejut. Beberapa orang yang sangat peka mempersempit mata mereka. Dalam sekejap mata, mereka berbalik untuk melihat tempat tertentu di jauhan, hanya untuk melihat sosok muncul dalam sekejap. Itu ternyata Lindong. Kecepatan seperti itu, ucap para ahli berbarengan. Beberapa ahli bertukar pandang dan melihat kejutan yang melintas di mata mereka masing-masing. Sebelumnya, bahkan mereka tidak dapat mengetahui dengan persis, bagaimana caranya Lindong menghindar dari posisi aslinya. Kecepatan seperti itu benar-benar mencengangkan. Setelah melihat adegan ini, senyum di wajah Pang Hao membeku. Segera setelah itu, tatapan suram melintas di matanya. Dia bisa merasakan, bahwa setelah waktu yang singkat sekitar setengah hari, kekuatan Lindong tampaknya telah meningkat secara substansial. Paling tidak, dalam pertukaran mereka sebelumnya, dia tidak dapat mendeteksi kecepatan mencengangkan Lindong. Kekuatan Lindong tampaknya telah bangkit kembali. Meskipun dia masih pada tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut, perasaan yang aku dapatkan darinya telah tumbuh lebih berbahaya. Saat dia menatap Lindong di kejauhan, Liu Xiangxuan berkomentar dengan suara lembut. Bagaimana mungkin kekuatannya bisa meningkat begitu banyak dalam waktu sesingkat itu, tidak dapat menahannya, seorang ahli Sky Hall misterius bertanya. Liu Xiangxuan dengan lembut menggigit bibir merahnya. Penampilannya saat ini sangat memikat, dan mata indahnya berbinar. Segera setelah itu, dia tampaknya telah menangkap sesuatu. Pada saat ini, keheranan meletus dari kedalaman matanya. Mungkinkah bocah itu telah mendapatkan inti petir yang terkondensasi dari mayat perak yang mengejarnya, pikir Liu Xiangxuan. Tiba-tiba, duar, berada di langit, mayat perak tiba-tiba melesat dengan eksplosif. Black Key yang menutupi langit meletus saat mengejar Lindong dengan kecepatan seperti kilat. Menghadapi pengejaran mayat perak, Lindong tidak memiliki niat sedikit pun untuk melawannya. Pada saat ini, sayap naga hijau di punggungnya secara bertahap memanjang, jika dilihat dari kejauhan, tampak seolah-olah mereka telah memanjang hingga sekitar 100 kaki, lebar sayap secara keseluruhan lebih dari 10 kali lebih tinggi dari tinggi badan Lindong, pemandangan yang sangat spektakuler. Ketika transformasi ini terjadi, kecepatan Lindong juga jelas naik ke level yang agak membagongkan. Untuk sesaat, dia mampu secara bertahap mencapai kecepatan yang sama dengan mayat perak. Lagi pula, kecepatan mayat perak jelas bukan salah satu dari kekuatannya. Sementara Lindong mundur dengan cara yang licik ini, duar pertempuran di langit berlanjut untuk sementara waktu. Meskipun situasi Lindong tampaknya berbahaya, dia belum benar-benar bertukar pukulan dengan mayat perak sejak awal pertarungan. Di sisi lain, pria tua berambut abu-abu dan pria paruh baya itu terpaksa sesekali berhadapan langsung dengan mayat-mayat perak. Konfrontasi ini jelas akan menghasilkan mayat perak mendapatkan posisi yang superior. Jika mereka juga bukan ahli tahap kematian mendalam, mereka akan berada dalam kondisi yang agak menyedihkan. Situasi ini jelas melebihi harapan banyak orang. Tidak ada yang akan membayangkan, bahwa Lindong yang kekuatannya hanya pada tahap-tahap kehidupan mendalam, benar-benar akan berada dalam posisi yang lebih nyaman daripada dua ahli tahap kematian mendalam awal. Sementara mereka terus menunda pergerakan mayat-mayat itu, susunan di langit berangsur-angsur terbentuk ketika 3 lingkaran cahaya bersinar diam-diam mengental dan terbentuk. Ketika Pang Hao melihat arai secara bertahap terbentuk, ekspresinya semakin suram. Pemandangan di hadapannya bukanlah yang paling ingin dilihatnya. Saudara Pang Hao, arai itu harusnya segera terbentuk kan? Tanya seseorang.
Di saat Pang Hao sedang mempertimbangkan apakah dia harus menunda pembentukan arai, beberapa ahli yang lebih tajam berbicara tiba-tiba. Tidak ada orang bodoh di sini. Oleh karena itu, jelas akan sangat sulit bagi Pang Hao untuk memainkan trik apapun. Ketika dia mendengar suara-suara ini, sudut mulut Pang Hao berkedut. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menekan api amarah di hatinya, ketika dia tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Segel tangannya berubah dan kecepatan pembentukan lingkaran cahaya tiba-tiba meningkat. Kalian bertiga, tolong pancing mayat perak itu ke dalam lingkaran cahaya. Teriak Pang Hao dengan suara rendah. Setelah mendengar teriakannya, pria tua berambut abu-abu dan juga pria parubaya, yang sudah dalam kondisi yang agak menyedihkan untuk beberapa waktu, buru-buru melesat ke arah lingkaran cahaya. Ketika mereka melewati mayat itu, dua mayat perak mengikuti, dan bergegas ke lingkaran cahaya. Ketika dua mayat perak bergegas ke lingkaran cahaya, dua lesatan sinar cahaya lurus sempurna tiba-tiba keluar dari lingkaran cahaya. Selanjutnya, mereka berkembang secara melingkar di dalam lingkaran cahaya dengan kecepatan kilat. Ketika pria tua berambut abu-abu dan pria parubaya akhirnya bergegas keluar dari lingkaran cahaya, sinar cahaya tiba-tiba tertutup, lalu berubah menjadi pilar cahaya yang lebarnya 1000 kaki. Dua mayat perak telah disegel di dalam pilar cahaya. Suara mendesing. Saat dua mayat perak disegel, Lin Dong memancing mayat perak yang terakhir, saat ia tiba-tiba menembak ke arah lingkaran ketiga. Setelah melihat ini, tatapan menyeramkan tiba-tiba melintas di mata Pang Hao. Dengan perubahan segel tangannya, penutupan berkas cahaya tiba-tiba dipercepat. Kegemparan, keributan muncul dari kerumunan, itu sangat terlihat dengan jelas, siapapun bisa melihat bahwa Pang Hao ini sebenarnya berencana untuk mengunci Lin Dong dan mayat perak di dalam formasi arai. Suara mendesing. Lin Dong menatap sinar cahaya yang menutup dengan cepat saat tatapan sedingin es melintas di matanya. Seperti yang diharapkan, Pang Hao ini memiliki niat jahat. Kecepatan Lin Dong dinaikkan ke batasnya pada saat ini. Namun dengan demikian, kecepatan di mana berkas cahaya yang akan tertutup tidak lambat sama sekali. Ketika kedua ujungnya arai hanya sekitar 10 kaki jauhnya, tubuh Lin Dong tiba-tiba dengan paksa memutar di udara. Menghadapi mayat perak yang mengejarnya dari belakangnya, dia melepaskan pukulan ganas. Bang! Sebuah kekuatan kuat dengan kejam menghantam ruang di depannya, menyebabkannya tiba-tiba meledak. Saat tinju bergemuruh, kekuatan yang bangkit muncul di tinjunya. Dengan kekuatan yang ganas itu, Lin Dong berubah menjadi seberkas cahaya. Akhirnya, di bawah teriakan kagum dari kerumunan, dia terbang keluar melalui celah sempit antara kedua arai sinar cahaya. Bang! Sinar cahaya ditutup, membentuk penjara pilar cahaya yang sempurna. Mayat perak pengejar dengan keras dan menabrak pilar cahaya, tetapi tidak mampu untuk menyebabkan bahkan getaran terkecil sekalipun. Sayap naga hijau di punggung Lin Dong perlahan menghilang. Dia melihat mayat perak yang terkunci di dalam pilar cahaya, saat dia dengan lembut menghembuskan udara. Memutar kepalanya untuk melihat Pang Hao yang wajahnya berubah agak kaku, dia mengirim senyum tipis ke arah Lin Dong. Namun, senyum itu jahat sampai menyebabkan seseorang gemetar ketakutan. Sudut-sudut mulut Pang Hao sedikit berkedut saat dia menatap Lin Dong yang tersenyum tipis, yang mengenakan tatapan jahat. Segera setelah itu, Pang Hao memaksakan senyumnya dan berkata, "Saudara Lin Dong benar-benar terampil. Dengan kekuatan tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut, kamu dapat menahan mayat perak pada tahap kematian mendalam yang sempurna," ucap Pang Hao. "Hahaha, saudara Pang Hao terlalu memuji. Kemampuan aku tidak bisa dibandingkan dengan metode hebat saudara Pang Hao," jawab Lin Dong. Lin Dong terkekeh. Namun, niat membunuh di dalam matanya tidak bisa lagi disembunyikan. Pang Hao ini terus membuat segalanya menjadi sulit baginya sejak mereka bertemu. Sekarang, dia bahkan berniat untuk mengunci Lin Dong dalam situasi kematian yang sudah pasti. Tindakan-tindakan ini cukup bagi Lin Dong untuk menempatkan nama Pang Hao di daftar yang harus dibunuhnya, pikir Lin Dong. "Kamu bajingan yang tak tahu malu," teriak Mu Lingshan. Saat niat membunuh meletus dari mata Lin Dong, sebuah suara yang dipenuhi dengan kemarahan tiba-tiba terdengar di belakangnya. Detik berikutnya, sesosok kecil mungil keluar. Mengayunkan penutup peti mati kematian di tangannya, dia dengan kasar menyerang Pang Hao dengan marah. Setelah melihat ini, ekspresi Pang Hao sedikit berubah. Namun, dia tidak melakukan apa-apa. Ketika serangan itu akan menghampirinya, tetua berambut abu-abu itu melesat dengan cepat dan mengayunkan tangannya yang kurus dan keriput. Cahaya hitam samar-samar terlihat dengan kekuatan Yuan yang tak terbatas, pemandangan yang menakjubkan. Bang! The Life Death Coffin Cover menabrak di atas tangan si tetua berambut abu-abu.
Suara keras bergema saat fluktuasi yang mencengangkan menyapu, sebelum tubuh mungil kecil itu dikirim terbang mundur. Gadis kecil ini gak ada akhlak, ucap tetua berambut abu-abu. Wajah sesepuh berambut abu-abu itu sedingin es, ketika dia melihat Mu Lingshan dikirim terbang mundur dan meraung dengan suara dingin. Apakah sifat aku kurang atau tidak, itu tidak tergantung pada anjing tua seperti kamu untuk mengajariku, jawab Mu Lingshan. Tatapan Lindong menjadi sangat suram dan menyeramkan pada saat ini. Detik berikutnya, cahaya hijau tiba-tiba meletus dari tubuhnya saat raungan sengit terdengar. Lingshan, teriak Lindong. Mendengar gemuruh Lindong, Mu Lingshan segera mengangguk dan melemparkan Life Death Coffin Cover ke arah Lindong. Lindong menangkapnya dengan cekatan. Yuan Power tanpa batas melonjak dan dengan ayunan ganas, gelombang cahaya hitam melolong keluar dari penutup peti mati, menyapu ke arah sesepuh berambut abu-abu. Itu fluktuasi Death Ki, ucap tetua berambut abu-abu. Mata sesepuh berambut abu-abu itu mengeras saat dia menatap gelombang cahaya hitam yang menyapu ke arahnya. Segera setelah itu, dia melayangkan kepalan dengan suara gemuruh. Jejak tangan besar 1000 kaki membeku di udara, sebelum menghantam gelombang cahaya hitam. Bang! Suara yang keras terdengar ketika riak energi yang mengamuk menyebar keluar, menyebabkan awan guntur terkoyak. Tidak ada jejak emosi hadir di wajah Lindong, dan dia tidak menunjukkan niat untuk mundur. Detik berikutnya, tutup peti mati kehidupan di tangannya tiba-tiba terbang. Seperti kapak raksasa, kaki kanannya terangkat sebelum dengan kejam terlempar ke penutup peti mati. Suara mendesing. Dengan tendangan ini, Life Death Coffin Cover langsung berubah menjadi sinar cahaya hitam. Serangan itu merobek ruang dengan kecepatan yang menakjubkan, disertai gemuruh dengan eksplosif melesat ke arah tetua berambut abu-abu. Bocah idiot, ucap tetua berambut abu-abu. Melihat kalau Lindong telah benar-benar melemparkan Life Death Coffin Cover ke arahnya, tampilan serakah serta cibiran muncul di mata sesepuh berambut abu-abu. Penutup peti mati hidup ini jelas merupakan harta jiwa yang sangat kuat. The Death Key yang dirilis oleh Lindong sebelumnya, itu hanya seorang ahli tahap kematian mendalam yang bisa memanfaatkan dengan jelas salah satu kemampuan penutup peti mati. Adapun Lindong yang telah kehilangan Life Death Coffin Cover, apakah itu tidak mirip dengan harimau yang telah kehilangan taringnya, pikir tetua berambut abu-abu. Karena kamu menghadiahkan harta ini kepadaku, aku tidak akan bertindak untuk tidak sopan. Ucap tetua berambut abu-abu. Dengan mengepalkan tangannya, Yuan Power yang tak terbatas berubah menjadi dua tangan raksasa sekitar 1000 kaki. Setelah muncul, mereka langsung meraih sinar hitam cahaya yang menembak ke arah sesepuh berambut abu-abu. Bang! Ketika tangan raksasa meraih sinar hitam cahaya, fluktuasi yang mencengangkan mulai memancar ketika Life Death Coffin Cover berjuang mati-matian, sepertinya bertemu jalan buntu saat bertabrakan dengan tangan raksasa. Lindong menyaksikan adegan ini dengan acuh tak acuh. Namun, dia mengabaikannya karena tatapannya yang suram dan seram tiba-tiba berbalik ke arah Pang Hao. Tubuhnya bergerak dan menghilang. Setelah melihat Lindong menghilang, ekspresi para ahli Nine Renegade langsung berubah. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari bahwa tujuan Lindong selama ini bukanlah sesepuh berambut abu-abu, melainkan Pang Hao. Dia sengaja melemparkan Life Death Coffin Cover demi menahan tetua yang berambut abu-abu. Bocah, kamu berani, teriak tetua berambut abu-abu. Tetua berambut abu-abu juga mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah, mengakibatkannya langsung berteriak dengan keras. Namun pada saat ini, dia ditahan oleh Life Death Coffin Cover. Sebuah energi yang sangat aneh meresap keluar darinya, menyebabkan dia tidak berani dengan sembarangan menggerakkan dirinya sendiri untuk sementara waktu. Seolah-olah dia tidak mendengar raungan sesepuh berambut abu-abu, tubuh Lindong melintas dan muncul di depan sang Pang Hao yang nampak muram. Detik berikutnya, senyum jahat muncul dari sudut mulut Lindong. Bang! Tanpa ragu-ragu, Lindong segera mengirim kepalan tangannya keluar. Saat kekuatan tinju meletus, total 30 tato naga hijau tiba-tiba muncul di sekitar lengannya, menyebabkan raungan naga yang menakjubkan segera bergema. Ketika 30 naga cahaya hijau tumbuh dalam ukuran yang agak besar, energi yang memancar darinya menyebabkan distorsi muncul di ruang sekitarnya. Setelah melihat ini, kejutan dan ketakutan muncul di mata para ahli 9 gerbang tenang di sekitarnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut padamu, teriak Pang Hao. Pang Hao benar-benar marah oleh Lindong, dan kilau yang tidak menyenangkan muncul di matanya. Detik berikutnya, Yuan Power tanpa batas menyembur keluar dari tubuh Pang Hao tanpa batas. 9 telapak tangan tulang putih tenang, teriak Pang Hao. Raungan keras terdengar dari mulut Pang Hao. Detik berikutnya, telapak tangannya tiba-tiba berubah berkilau dan putih, seperti lengan yang terbuat dari tulang putih.
Fluktuasi yang menyebabkan rasa dingin mengalir melalui hati seseorang, langsung menyelimuti permukaan warna putih dan berkilau itu. Itu sudah jelas, yang disebut 9 tulang putih telapak tangan adalah seni bela diri yang sangat tangguh. Bang! Detik berikutnya, di bawah perhatian banyak tatapan dari sekelilingnya, tinju yang dibungkus oleh tato cahaya naga hijau dengan keras menghantam lengan tulang putih Oang Hao. Hanya dalam waktu sepersekian detik, suara menusuk telinga yang dalam langsung terdengar, dan bahkan awan guntur di daerah itu tersebar oleh kekuatan yang dihasilkan. Bang! Saat suara keras bergema, suara ledakan serta jeritan sengsara mengikutinya. Pada saat berikutnya, tatapan orang-orang di sekitarnya samar-samar menyusut ketika mereka melihat lengan tulang putih Pang Hao meledak, lalu berubah menjadi kabut berdarah, tubuhnya terbang mundur seperti peluru. Sejumlah ahli dari 9 gerbang tenang berusaha untuk mencegah hal ini terjadi, tetapi malah dikirim terbang kembali oleh kekuatan yang menakjubkan. Mendesis. Setelah melihat hasil ini, keterkejutan dan keheranan meletus tak terkendali di hati semua orang. Siapa yang menyangka, bahwa Lindong ini benar-benar akan mampu meledakkan lengan Pang Hai yang berada di panggung tahap kehidupan mendalam yang sempurna dengan satu pukulan saja. Tingkat kekuatan seperti ini tidak diragukan lagi, jauh lebih kejam daripada pertarungan mereka setengah hari yang lalu. Selanjutnya, ketegasan dan kekejaman Lindong menyebabkan hati mereka gemetaran. Lindong tampak sangat terlihat muda, tetapi tindakannya tidak murah hati dan tegas. Mungkin, bahkan tetua berambut abu-abu tidak akan pernah menduga, bahwa Lindong akan bisa melukai Pang Hao hingga sedemikian rupa, bahkan ketika dihadapkan dengan halangan seorang ahli tahap awal kematian mendalam. Anak muda, kamu benar-benar mencari mati, teriak tetua berambut abu-abu. Melihat Pang Hao yang terluka parah, sesepuh berambut abu-abu itu meraung marah. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi cakar angin yang dengan cepat dan ganas menebas ke arah Lindong. Suara mendesing. Sayap naga hijau di punggung Lindong membentang, mengirimnya mundur kembali dengan eksplosif, dan dengan mudahnya menghindari serangan dari sesepuh berambut abu-abu. Saat ujung kakinya mendarat di Life Death Coffin Cover, dia menatap dengan apatis pada sesepuh berambut abu-abu yang marah, serta Pang Hao yang kehilangan lengan, sebelum berbicara dengan suara acuh tak acuh. Aku baru saja akan mengambil kembali sedikit minat membunuhmu. Karena kamu berencana melawan aku, kamu tentu perlu mempersiapkan resiko karena melawan aku, ucap Pang Hao. Hahaha, aku tidak keberatan jika Nine Renegade kamu berencana untuk bertarung dengan aku di sini. Namun, kamu mungkin akan kehilangan harta karun di dalam aula guntur itu, jawab Lindong. Senyum dan jawaban Lindong langsung membuat tetua berambut abu-abu yang menerjang ke arahnya tiba-tiba membeku. Pada saat ini, 3 mayat perak telah disegel dan pintu-pintu besar aula guntur terbuka lebar. Harta karun seperti itu yang tidak lagi dijaga, tidak bisa disangkal karena itu merupakan bujukan yang sulit untuk diabaikan oleh para ahli yang hadir. Pada saat ini, mata semua orang sudah dipenuhi oleh keserakahan. Ketika ini berakhir, aku akan memastikan, bahwa kamu akan memohon padaku untuk tidak membunuhmu bocah. Tetua berambut abu-abu dengan sungguh-sungguh berkata. Aku akan menemanimu kapan saja, jawab Lindong. Lindong menjawab dengan senyum tipis dan tidak lagi mengganggunya. Dengan gelombang lengan bajunya, Life Death Coffin Cover di bawah kakinya melesat ke arah Mu Lingxian yang menangkapnya dengan mudah. Ayo pergi, Lindong berteriak saat tubuhnya menembak maju, lesatannya bagaikan seperti seekor burung mitologi raksasa, ia melesat menuju pintu yang terbuka lebar di aula guntur. Di belakangnya, sejumlah besar pakar juga bereaksi. Segera, sosok demi sosok masuk ke dalam aula guntur yang telah disegel selama 1000 tahun lalu. Bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.